Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah hari ini. Mari kita masuk ke dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Jemaat diundang untuk berdiri. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Dengan tetap berdiri, marilah kita menyanyikan lagu NKI nomor 257 bait 1 dan 2. Senap hatiku kusrah ke Juru Selamatku. Ku mau hidup sertanya dalam senang teduh. Kasih Tuhan yang besar harus dibalaskan.
Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami. Dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh hidup kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi keinginan daging kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkanlah kami Bapa, tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah. Pimpinlah kami dengan roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kerajaan-Mu yang sempurna, demi Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu NKI nomor 207, bait 1 dan 2. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Namanya suka surga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Amin. Bacaan responsoria kita diambil dari Mazmur 112 ayat 1 sampai 10. Kita akan membacanya bersaut-sautan. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Mazmur 112 ayat 1 sampai 10. Bahagia orang benar. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Dunia akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya,
tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Bersama-sama. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Amin. Gloria Patri. Marilah bersama dengan umat Kristiani di seluruh dunia, kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Hendaklah masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Marilah kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Ade Gunawan. Kita menyanyi lagu NKI nomor 203, bait 1 dan 2. Dengar penebus yang panggil marilah, oleh darah-Mu yang kudus jiwaku sucilah. Sekarang ku teluh sujud, sucikanlah hatiku di dalam darah-Mu. Sucikanlah hatiku di dalam darah-Mu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Tuhan yang maha murah dan maha kasih, Allah yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi,
Allah yang kami sembah di dalam Yesus Juru Selamat kami. Segala puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Oleh karena Engkau senantiasa menyertai, memelihara, melindungi, dan memberkati setiap kami. Di tengah-tengah segala pergumulan hidup kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa setia mendampingi kami setiap hari, setiap saat. Di dalam keadaan kami sehat ataupun sakit, pada waktu kami senang ataupun susah, ketika kami gagal ataupun berhasil, Tuhan senantiasa ada bersama kami. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan, di dalam ibadah ini, kami mau menyatukan hati dan iman kami di dalam doa kami kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa, terus menerus kami doakan untuk keamanan dan kesehatan dunia ini. Untuk semua bangsa yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, yang sedang mewabah ini ya Tuhan. Kami berdoa dan mohon kiranya Engkau memberkati setiap usaha untuk pengobatan dan kesembuhan daripada COVID-19. Biarlah Tuhan pada waktu-waktu yang akan datang, kami boleh terlepas dari sakit penyakit ini dan hidup kami boleh kembali pulih. Tuhan, kami berdoa khususnya untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami menyerahkan presiden kami, wakil presiden, para menteri dan semua aparat negara. Tuhan, kiranya Engkau mengaruniakan hati yang takut akan Tuhan, supaya dengan penuh tanggung jawab mereka boleh melaksanakan tugas panggilannya di tengah-tengah bangsa kami. Supaya setiap persoalan yang sedang dihadapi pada akhirnya boleh mendapatkan pertolongan dan jalan keluar daripada Tuhan. Tuhan, kami terus berdoa untuk para dokter yang merawat pasien COVID-19. Kami terus berdoa untuk semua tenaga medis, peralatan rumah sakit dan obat-obatan yang digunakan. Biarlah melalui kuasa dan berkat Tuhan akan mendapatkan hasil yang terbaik. Ada banyak pasien yang akan sembuh dan tertolong. Demikian pula Tuhan, kami berdoa untuk seluruh pasien yang sedang dirawat, baik di rumah-rumah sakit maupun mereka yang isolasi mandiri di rumah masing-masing. Kiranya tangan pertolongan dan kasih Tuhan menyertai mereka. Terima kasih ya Bapa, kiranya Roh-Mu yang kudus juga memberikan penghiburan dan kekuatan kepada setiap mereka. Sehingga tidak ada di antara mereka yang putus asa, tetapi sungguh-sungguh menaruh pengharapan kepada Tuhan. Dan pada akhirnya mereka akan merasakan dan mengalami pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini. Kami menyerahkan semua pelayanan kami kepada Tuhan. Kiranya Engkaulah yang memberikan hikmat dan kuasa kepada hamba Tuhan, kepada majelis, kepada setiap jemaat kami. Baik yang ada di Bandung Barat, yang ada di Padalarang, yang ada di Sendawar, yang ada di Balikpapan. Bahkan Tuhan, kami berdoa untuk semua gereja metodis di Indonesia. Biarlah Tuhan di masa COVID-19 ketika kami terbatas di dalam bergerak untuk melayani, tetapi hikmat dan kuasa Tuhan menyertai kami. Kami boleh tetap bisa menjadi berkat bagi setiap orang. Kami boleh menolong setiap jemaat untuk bertumbuh di dalam iman dan kerohanian mereka. Kami tetap dapat bersaksi untuk memenangkan jiwa di dalam keselamatan kepada Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Pada saat ini juga kami ingin berdoa bersama-sama dengan keluarga Bapak Ibu Erik Huta Barat yang mengucap syukur ya Tuhan untuk anak Silvana Mikalia Huta Barat. Beberapa hari yang lalu berulang tahun, Tuhan, kami menyerahkan anak-Mu yang masih kecil ini ke dalam tangan kuasa dan pemeliharaan Tuhan. Kiranya Engkaulah yang memberkati dia supaya ia boleh bertumbuh dengan sehat, baik secara fisik, di dalam kerohanian, di dalam pengetahuan dan kepribadiannya. Kami menyerahkan seluruh masa depannya kepada Tuhan. Biarlah ia boleh bertumbuh menjadi anak yang cerdas dan anak yang takut akan Tuhan dan memperoleh masa depan yang baik daripada Tuhan. Berkatilah ya Tuhan kedua orang tuanya di dalam mendidik, merawat,
dan membina anak-anak mereka. Berkatilah ya Tuhan segala usaha dan pekerjaan mereka. Demikian pula Tuhan kami berdoa menyerahkan Ibu Pasaribu Boru Sagala yang mohon didoakan oleh karena beberapa hari yang lalu jatuh di jalan. Tetapi kami juga bersyukur ia boleh mendapatkan pertolongan. Tuhan kami mohon kiranya Engkau menyertai, melawat dia, menjamah tubuhnya, memberikan pertolongan dan kesehatan yang baik. Demikian pula Tuhan bersama dengan Ibu Pasaribu, kami berdoa ia rindu supaya putrinya Norma Pasaribu bersama suami Johnson Silalahi boleh diberkati rumah tangga mereka Tuhan. Mereka boleh mendapatkan keturunan daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, sekalipun secara manusia mungkin sulit, tapi kami percaya akan kasih dan kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan yang tidak terbatas bagi setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih ya Bapa, kembali hamba-Mu berdoa dan menyerahkan setiap jemaat kami kepada Tuhan. Baik mereka yang sudah memasuki usia lanjut, di mana seringkali kesehatan mereka mundur. Kami berdoa kiranya Engkau menopang setiap kami Tuhan. Lindungilah kami dari sakit penyakit. Berikanlah kekuatan dan kesehatan yang baik. Berkatilah hidup kami setiap hari. Boleh menjadi berkat bagi orang lain, boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk setiap jemaat kami di dalam segala usaha dan pekerjaan mereka. Mohon kiranya berkat dan pertolongan Tuhan senantiasa menyertai mereka, supaya apa yang mereka kerjakan boleh mendapatkan hasil yang baik daripada Tuhan. Jikalau ada di antara mereka Tuhan pada masa-masa ini sedang mengalami kesulitan, kami mengangkat hati kami kepada Tuhan, kami mengangkat tangan kami kepada Tuhan, kami berseru memanggil nama Tuhan, kami mohon pertolongan, berkat daripada Tuhan kepada setiap mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh merasakan kuasa dan kasih Tuhan dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa untuk adik-adik kami yang di dalam masa pendidikan mereka, baik dari TK sampai perguruan tinggi, mereka yang sedang melaksanakan tugas-tugas akhirnya, mereka yang sedang mendaftar untuk masuk ke perguruan tinggi. Tuhan kami berdoa dan menyerahkan mereka sepenuhnya ke dalam tangan kuasa dan pertolongan Tuhan. Bila mereka setiap semester, setiap tahun boleh mendapatkan keberhasilan daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami yang tidak sempurna. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakannya, dan Tuhan yang akan mengabulkan segala yang baik untuk setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita. Saya mengundang para petugas persembahan untuk maju ke depan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
Mari kita kembali memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu NKI nomor 96 bait 1 dan 2 untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Ade Gunawan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, hanya penggodaku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Amin. Mari kita berdoa. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk menerima dan melakukan sabda-Mu. Jikalau ada kuasa-kuasa iblis yang ingin mengganggu kami, maka di dalam nama Yesus Kristus kami mengusir segala kuasa kegelapan. Biarlah Tuhan Allah sendiri yang berbicara kepada kami. Demikian pula Tuhan, kami mempersembahkan hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya. Kiranya Engkau menguduskan dan melayakkan dia dan mengaruniakan kuasa daripada Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian yang ada di gereja maupun saudara yang beribadah di rumah. Mari kita membuka Injil Yohanes pasal yang ke-14. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 17. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15 sampai 17, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan orang Kristen seharusnya adalah kehidupan yang luar biasa. Amin. Kalau seringkali ditanya apa kabar, luar biasa. Seharusnya bukan hanya menjadi slogan, tetapi sungguh-sungguh hidup kita adalah hidup yang luar biasa. Mengapa? Oleh karena tadi kita membaca Tuhan Yesus berkata bahwa Roh Kudus, yaitu Roh Allah sendiri, akan diutus oleh Allah untuk diam dan menyertai umatnya, orang-orang percaya seumur hidupnya.
Orang Kristen atau orang percaya atau umat Allah adalah orang yang seharusnya luar biasa. Karena apa? Karena Roh Allah diutus untuk menyertai dan tinggal dalam hidup orang percaya. Saudara-saudara, dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 tadi dikatakan, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara, lepas daripada konteks atau pembicaraan tema kita, hari ini adalah menurut kalender gereja Protestan adalah Minggu Trinitas. Yaitu hari Minggu setelah Pentakosta kita mengingat tentang Allah Tritunggal. Saudara lihat bahwa Tuhan Yesus dalam ayat 16 ini mengatakan, Aku akan minta kepada Bapa supaya Bapa mengutus Roh Kudus, yaitu penolong yang lain. Saudara, mengapa orang Kristen mengatakan bahwa Allah itu di dalam istilah manusia Tritunggal, Trinitas? Oleh karena Allah Bapa itu beda dengan Yesus dan Yesus beda dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus mengatakan, Aku akan minta kepada Bapa supaya Ia mengutus Roh Kudus kepada kamu. Tetapi bukan tiga Allah. Tetapi Yesus seringkali mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Saudara-saudara, Allah itu tidak terbatas. Mungkin sekarang tidak bisa kita tangkap dengan logika matematis kita. Ada orang yang mencoba untuk memudahkan bahwa Yesus adalah penjelmaan daripada Allah Bapa, lalu naik ke surga, turun lagi menjadi Roh Kudus. Bukan, saudara. Yang benar adalah bahwa Allah Bapa, ada Yesus Kristus, ada Roh Kudus. Dan ketiganya adalah Esa, satu. Saudara-saudara, marilah kita pada hari ini memperhatikan. Tema kita adalah peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Tuhan Yesus mengatakan, Aku akan minta kepada Bapa supaya Ia mengirimkan penolong yang lain bagi kamu. Nah, saudara, kata penolong di dalam Alkitab bahasa Indonesia itu diterjemahkan dari bahasa Yunani, bahasa asli, bahasa pertama Alkitab, Parakletos. Para itu artinya beside atau di samping. Kaleo itu artinya to call atau memanggil. Jadi secara harafiah artinya bahwa Roh Kudus itu adalah roh yang dipanggil untuk mendampingi orang percaya. Roh Kudus itu adalah roh Allah yang diutus ke dalam hidup orang percaya untuk mendampingi mereka. Nah, pertanyaan kita adalah mendampingi untuk apa? Untuk apa Allah mengutus rohnya ke dalam hidup setiap orang percaya? Untuk mendampingi kehidupan mereka setiap hari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata parakletos itu seringkali pada zaman itu dipakai di dalam konteks peradilan. Jadi parakletos itu sama dengan seorang advokat, sama dengan seorang pengacara, sama dengan seorang pembela, sama dengan seorang penasihat hukum. Saudara-saudara, manusia membutuhkan seorang pembela dalam hidupnya. Manusia membutuhkan seorang penasehat dalam hidupnya. Nah, Roh Allah diutus untuk mendampingi orang percaya, supaya Roh Kudus memberikan nasihat. Roh Kudus memberikan nasihat kepada setiap orang percaya di dalam mengambil suatu keputusan. Roh Kudus menolong mereka di dalam segala kesulitan yang dihadapi. Roh Kudus menuntun langkah-langkah kehidupan mereka supaya mereka terus berjalan di dalam kebenaran. Roh Kudus membela terhadap setiap ancaman dan setiap tuduhan. Roh Kudus menguatkan orang Kristen dan seterusnya.
Saudara-saudara, satu bagian lagi yang perlu kita ketahui, yaitu di dalam Efesus pasal 1 ayat 13 sampai ayat 14. Di sana dikatakan bahwa di dalam Kristus, ketika engkau mendengarkan tentang Injil, tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus, maka ketika engkau percaya kepada Yesus, engkau dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kamu sampai engkau memperoleh keselamatan yang sempurna. Saudara-saudara, maksudnya adalah yang pertama kita perhatikan kata meterai. Kalau meterai itu sudah ditempelkan, maka meterai itu akan terus menempel di situ dan itu menjadi legal selama-lamanya. Saudara-saudara, Roh Kudus itu sudah dimeteraikan dalam hidup orang percaya. Maka Yesus katakan tadi, selama-lamanya menyertai engkau. Dan saudara-saudara, kita lihat Roh Kudus yang mendampingi hidup orang percaya itu menjadi jaminan supaya kita memperoleh seluruhnya. Nah, saudara-saudara, maksudnya bahwa ketika saudara dan saya percaya kepada Yesus, hidup kita masih berada di dalam dunia. Kita tidak langsung diangkat ke surga. Saudara dan saya masih hidup di dalam dunia yang sama. Dunia yang ada pencobaan, ada tantangan, ada kesulitan, ada persoalan, ada godaan. Sehingga jikalau kita tidak didampingi oleh Roh Allah, jalan kita bisa menyimpang. Jalan kita bisa sesat, kita bisa tergoda, kita bisa jatuh. Dan akhirnya kita jauh daripada jalan keselamatan. Oleh karena itu di dalam Efesus pasal 1 ayat 13 sampai 14 dikatakan bahwa Roh Allah itu diutus mendampingi saudara dan saya supaya Ia menasihati kita, menguatkan kita, membela kita dan seterusnya di dalam perjalanan kita di tengah-tengah dunia ini sampai akhirnya kita mendapatkan keselamatan yang sempurna. Kita berjumpa dengan Allah dan berkumpul di dalam sorga yang kekal. Saudara-saudara, marilah kita mempelajari firman Tuhan pada hari ini. Apa yang akan dilakukan oleh Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Saudara-saudara, yang pertama, di dalam Alkitab dikatakan bahwa Roh Kudus akan menginsafkan seseorang akan dosa, akan penghakiman, dan akan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, yang pertama adalah Roh Kudus akan menolong seseorang, yaitu orang berdosa yang matanya masih tertutup, yang hatinya masih tertutup, yang masih jauh daripada Allah. Roh Kudus membuka hati dan pikiran orang berdosa agar ia sadar akan dosa-dosanya, akan jalannya yang sesat. Matanya dibukakan untuk melihat kebenaran yang sejati dan hatinya digerakkan oleh Tuhan untuk berbalik meninggalkan jalan yang sesat dan jalan yang berdosa itu. Saudara-saudara, kalau kita melihat ketika manusia jatuh ke dalam dosa, lalu kemudian Allah datang ke dalam Taman Firdaus mencari dan menemui Adam. Adam, di manakah engkau? Saudara, ketika Allah datang mencari manusia yang berdosa itu, manusia Adam itu bukannya lari untuk menjumpai Tuhan, tapi dia lari meninggalkan Tuhan. Sifat manusia adalah yang sudah berdosa adalah di dalam ketakutannya, dia lari meninggalkan Tuhan. Nah, saudara-saudara, Alkitab mengatakan kepada kita, Roh Kudus menolong orang berdosa untuk membukakan hati dan pikirannya supaya ia sadar akan jalannya yang salah dan ia bisa berbalik kepada Tuhan. Saudara-saudara, Roh Kudus menyadarkan akan orang berdosa supaya dia menyadari akan murka dan penghakiman Allah yang akan menimpanya. Orang itu dibukakan hati dan pikirannya supaya dia menyadari di dalam keberdosaan ia akan menghampiri takhta pengadilan Tuhan dan ia akan menerima murka Allah yang luar biasa.
Dan dengan demikian kemudian Roh Kudus melembutkan hatinya dan menuntun dia untuk membuka hatinya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, luar biasa. Yang pertama, ketika hati manusia ditutup oleh karena dosa, mata rohaninya buta karena kejatuhannya ke dalam dosa, maka Roh Kudus akan mencelikkan hati dan pikirannya dan mata rohaninya untuk menyadari akan dosa dan kesalahannya, untuk menyadari akan penghukuman yang akan dihadapi selama-lamanya di dalam kekekalan itu. Dan akan membimbing dia untuk membuka hatinya untuk percaya dan menerima Kristus. Sehingga dengan demikian ia akan mendapatkan keselamatan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sebuah kota ada seorang yang bukan Kristen. Ia dididik di dalam agamanya begitu ketat, begitu kuat, sehingga dia tumbuh menjadi seorang yang fanatik. Ia sangat benci kepada orang Kristen, dia sangat benci kepada kekristenan, dia sangat benci kepada pengajaran-pengajaran di dalam Alkitab. Maka orang ini berniat untuk mencari-cari kesalahan daripada Alkitab. Lalu dia mulai membaca Alkitab ini dari awal sampai tengah dengan hati-hati, setiap ayat, setiap kalimat, setiap kata-kata. Maka kemudian dia sampai kepada Injil Yohanes pasal 14. Ketika dia membaca Alkitab untuk mencari kesalahan daripada Alkitab, lalu dia membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14, di mana Tuhan Yesus mengatakan, "Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa jikalau tidak melalui aku." Saudara tahu apa yang terjadi? Orang yang mau mencari kesalahan, orang yang membenci kekristenan, orang yang membenci Yesus, ketika membaca Alkitab dan dia menemukan di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 16. Tuhan Yesus berkata, "Aku adalah jalan, aku adalah kebenaran, akulah hidup yang sejati. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jikalau ia tidak melalui aku." Saudara, ketika itu Roh Kudus membuka pikiran hati daripada orang ini. Tiba-tiba dia teringat, oh ternyata yang dikatakan di dalam agama saya, di dalam doa-doa saya, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Jalan lurus yang dapat membawa aku kepada Allah. Jalan lurus yang membawa aku kepada surga. Ternyata jalan lurus kepada Allah itu ada di dalam Yesus Kristus. Maka saudara-saudara, orang ini kemudian pergi ke gereja Metodis yang ada di Palembang. Dia menemui pendeta dan dia katakan, "Pak Pendeta, saya mau percaya Yesus karena dia satu-satunya jalan kepada Allah. Saya minta untuk dibaptis." Lalu pendeta memberitahukan kepada majelis pengurus gereja. Majelis mengatakan, "Pak Pendeta, orang itu sedang mencari-cari jalan untuk membuat gara-gara kepada orang Kristen. Jangan dibaptis." Lalu pendeta ini cukup bijak. Dia panggil orang itu untuk ketemu. Lalu dia bercakap-cakap, dia membina, dia mewawancarainya. Lalu pendeta ini di dalam doa dan hikmat dari Tuhan, dia menyimpulkan bahwa orang ini tidak mau cari gara-gara, tapi dia sungguh-sungguh mau terima Tuhan Yesus. Maka kemudian setelah diajar sebentar, kemudian dibaptis. Saudara-saudara, orang ini kemudian bersaksi kemana-mana. Lalu dia ditangkap, dituduh penistaan agama, dia dipenjarakan. Tetapi walaupun menghadapi semuanya itu, imannya tidak goyah. Dia terus berpegang kepada apa yang dikatakan firman Tuhan. Dia tidak mau berpaling daripada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Setelah selesai masa penghukuman sekian tahun,
lalu dia masuk ke sekolah teologi, sekolah Alkitab, lalu kemudian belajar dan menjadi seorang pendeta. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab mengatakan kepada kita bahwa Roh Kudus akan menginsafkan manusia, akan jalannya yang sesat, akan dosa-dosanya, akan penghakiman yang akan diterima daripada Allah. Dan Roh Kudus akan membuka hatinya untuk mengenal jalan keselamatan yang sejati, serta menolong dia untuk percaya kepada Allah. Saudara-saudara, yang kedua, yaitu bahwa Roh Kudus akan menolong orang percaya dalam hal berdoa. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 26 sampai 27. Di antaranya dikatakan Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara-saudara, kita perhatikan bahwa ayat ini mengatakan Roh Kudus akan menolong kita. Ketika saudara dan saya tidak tahu bagaimana kita harus berdoa. Dan ketika tidak tahu bagaimana berdoa itu dihubungkan dengan apa? Keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Artinya bahwa di saat-saat tertentu mungkin saudara dan saya orang Kristen menghadapi kesulitan masalah yang begitu hebat, yang membuat ia tidak mampu lagi berkata-kata di dalam doanya. Maka firman Tuhan mengatakan, Roh Kudus akan menolong engkau menyampaikan keluhan-keluhan air mata dan penderitaan dan sakit hatimu kepada Tuhan di dalam doa kepada Allah. Saudara-saudara, pernahkah saudara merasa tidak mampu lagi berkata-kata di dalam doamu? Pernahkah beban, persoalan, penderitaan yang begitu kompleks, problem yang begitu sulit, yang membuat saudara tidak bisa lagi berkata-kata di dalam doamu kepada Tuhan. Engkau sudah tidak mengerti lagi apa yang harus aku katakan, apa yang harus aku mohonkan kepada Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan, yang perlu kita lakukan pada waktu itu adalah sujud di hadapan Tuhan, berdiam diri kepada Allah. Bukalah hati dan hidupmu di hadapan Tuhan. Allah mengetahui segala isi hati kita di dalam pertolongan daripada Roh Kudus. Saudara-saudara, saya pernah mempunyai 2 kali pengalaman. Pada suatu kali ada salah satu ponakan saya, ketika dia naik sepeda motor, lalu kemudian ada truk membawa batu, pecahan-pecahan batu. Lalu kemudian salah satu pecahan batu itu tempias dan kena bola matanya, lalu dia matanya berdarah. Maka ketika itu saudara-saudara, kira-kira jam 11 siang. Lalu dia telepon saya dan mengatakan, saya mengalami begini-begini, mata saya berdarah. Dia di dalam keadaan panik dan bingung. Lalu saya katakan, kamu pinggirkan motormu dan minta pertolongan dan segera cari dokter mata. Saudara-saudara, setelah saya nasihat seperti itu, saya masuk ke kamar, saya sujud dan saya berdoa. Saya merasa sangat panik juga, saya bingung juga, aduh bagaimana tuh di jalan raya. Kalau anak ini tidak tertolong, bagaimana matanya kalau sampai menjadi buta. Semua berkecamuk dalam hati saya. Dan saya mulai sujud di hadapan Tuhan, saya berdoa, saya menyanyi, saya berdoa, saya menyanyi. Beberapa jam kemudian, kira-kira 2-3 jam selesai saya berdoa, saya coba telepon. Tapi teleponnya tidak aktif. Lalu saudara-saudara, sampai membuat saya juga semakin terus berdoa lagi. Sore harinya kira-kira jam 5 baru dia kasih kabar. Dia bilang, puji Tuhan,
ada orang menolong saya membawa ke rumah sakit mata. Klinik yang kecil tapi klinik yang bagus. Saya segera diperiksa oleh dokter. Ada yang robek dan dokter itu sudah operasi. Dokter mengatakan bahwa dalam beberapa hari akan pulih. Lalu bagaimana matamu sekarang? Masih kabur sama sekali. Tapi dokter bilang nanti akan pulih. Saudara-saudara, puji Tuhan. Kira-kira 5 hari, 7 hari kemudian berangsur-angsur sembuh. Saudara-saudara, mungkin kadang-kadang saudara dan saya diperhadapkan dengan masalah, persoalan yang begitu pelik. Lalu kita dicekam oleh kepanikan dan kebingungan, dan kita tidak bisa tahu lagi mau berbuat apa. Sampai-sampai Alkitab mengatakan engkau tidak sanggup lagi menaikkan keluhan-keluhanmu di dalam doamu kepada Tuhan. Engkau sudah tidak bisa lagi berkata-kata kepada Tuhan di dalam doamu. Saudara-saudara, puji Tuhan. Roma pasal 8 ayat 26 mengatakan, Roh Allah akan menolong engkau di dalam doamu dan menyampaikan keluhan-keluhanmu kepada Allah Bapa di sorga. Sehingga engkau akan merasakan bagaimana damai sejahtera daripada Allah turun dan melingkupi hati dan kehidupanmu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga, bahwa Roh Kudus adalah roh penghibur. Artinya bahwa Roh Kudus akan menyingkapkan kebenaran-kebenaran firman Allah. Sehingga firman Allah itu akan memberikan penghiburan dan kekuatan kepada kita. Cuaca tidak selalu cerah, hidup tidak selalu lancar. Kadang-kadang seperti zaman ini kita tiba-tiba harus stuck menghadapi situasi yang tidak bisa kita perbuat apa-apa. Ada orang yang mengalami musibah berkali-kali yang membuat dia sangat sedih, berduka dan terpukul. Ada orang yang bertumbuh sejak kecil dengan luka-luka di dalam batinnya, menjadi dewasa sampai dengan setengah tua dia membawa luka-luka hati yang sangat dalam. Saudara-saudara, Injil Yohanes pasal 14 ayat 25 sampai 27. Di antaranya Tuhan Yesus berkata, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan damai sejahtera kuberikan kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yesus katakan bahwa ketika engkau diliputi oleh penderitaan, air mata, kesulitan, masalah, dan luka-luka di dalam batinmu. Yesus katakan dalam Injil Yohanes 14 ayat 25 sampai 27. Maka Roh Kudus akan membukakan firman kebenarannya kepada kamu. Dan firman itulah yang akan dipakai oleh Allah. Kebenaran-kebenaran firman itu akan dipakai oleh Allah untuk apa? Untuk memberikan penghiburan dan kekuatan kepada kamu. Saudara-saudara, di dalam jemaat kita di Bandung Barat, saya sudah pernah menceritakan. Pada suatu hari ada benjolan di sini di leher saya. Lalu saya pergi ke rumah sakit untuk berobat. Pada waktu itu dokter mengatakan, oh ini gondongan, lalu dikasih obat. Sudah pulang, sudah 5 hari, 6 hari, 1 minggu minum obat, gak ada pengaruh. Maka kemudian saya tanya-tanya dokter mana yang baik. Lalu saya pergi kepada seorang spesialis. Di sana ketika saya datang di ruang prakteknya tertulis ahli bedah wajah dan THT. Lalu kemudian dokter itu mulai tanya saya, lalu periksa, sakit enggak, sakit enggak? Enggak sakit dok. Lalu dia belum mengatakan apa-apa. Oke lah saya kasih obat ya. Ini bukan gondongan. Kalau gondongan seperti begini-begini, ya saya kasih obat. Sudah kasih obat 1 minggu, saya pulang minum. Nanti 1 minggu kembali ya. Saya minum 1 minggu obatnya lalu balik. Enggak ada perubahan juga.
Lalu dia mulai kelihatan wajahnya mulai serius. Lalu dia periksa dengan teliti. Lalu dia mengatakan, sakit tidak Pak? Enggak sakit. Lalu dia mengatakan, kalau sakit enggak apa-apa. Tapi kalau tidak sakit saya takut. Dalam hati saya juga takut. Lalu kemudian dia bilang, sudah okelah begini ya. Supaya kita tahu kejelasan, saya kirim Bapak pergi ke rumah sakit, nanti saya periksa pakai endoskopi, masukin dari mulut untuk periksa di situ. Saudara-saudara, ketika pulang dari rumah sakit, periksa dokter praktek itulah, saya bergumul keras, saya berdoa membaca Alkitab. Lalu apa yang terjadi saudara-saudara? Saya membaca kitab Mazmur 91. Di sana dikatakan bahwa Tuhan akan menyertai engkau, memulihkan engkau, memberikan umur yang panjang kepada kamu. Maka seketika itu juga ketika saya berdoa membaca Alkitab, saya memuji-puji Tuhan, saya mendapatkan penghiburan dan kekuatan daripada Allah. Jadwal periksanya 2 hari kemudian, saya pergi ke rumah sakit. Lalu di rumah sakit itu sudah siap dokter ini, profesor ini, dengan ada kira-kira 4-5 orang dokter yang sedang ambil spesialis. Lalu ada perawat-perawat di sekelilingnya. Lalu mereka mulai semprot untuk tahan sakit, lalu masukin kameranya kecil dan halus dan tidak sakit. Lalu masuk sampai ke dalam, lalu dia bilang, coba Bapak lihat di monitor TV itu ya. Nah itu lihat ya. Oh bagus, bersih, nggak ada apa-apa kok, bagus, normal semua. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang hidup kita menghadapi persoalan yang mencekam, membuat kita menjadi khawatir dan takut. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa Roh Kudus akan membukakan, menyingkapkan sabda firman-Nya kepada kita. Dan Roh Allah akan memberikan penghiburan dan kekuatan kepada kita. Saudara-saudara, saya selalu senang dengan kesaksian daripada Joseph Scriven. Joseph Scriven adalah seorang yang lahir di Irlandia pada tahun 1819. Pada tahun 1842, Joseph Scriven yang berasal dari keluarga yang cukup berada ini lulus dari kuliahnya. Lalu pada tahun 1845 setelah 3 tahun dia lulus, dia mempersiapkan pernikahannya dengan kekasih yang dicintainya. Tetapi apa yang terjadi saudara? Beberapa waktu yang sangat dekat sebelum pernikahan itu, kekasihnya naik kuda lalu melewati sebuah jembatan, dan entah bagaimana kekasihnya ini jatuh dari kuda, lalu kemudian masuk ke sungai dan akhirnya tenggelam dan mati, meninggal. Saudara-saudara, tentunya Joseph Scriven sangat terpukul. Bagaimana orang yang dia cintai dan waktunya menikah sudah dekat, semua sudah persiapan sudah dilakukan, tahu-tahu kekasihnya meninggal di dalam kecelakaan itu. Saudara-saudara, 1 tahun kemudian dia ingin melupakan peristiwa yang pahit dalam hidupnya. Maka kemudian dia pindah dari Irlandia menuju ke Kanada. Di Kanada, Joseph Scriven menjadi seorang guru privat di satu keluarga yang kaya. Lalu kemudian setelah beberapa waktu dia jatuh cinta kepada anak di dalam keluarga ini. Mereka kemudian pacaran dan mempersiapkan pernikahannya. Tetapi sangat disayangkan apa yang terjadi. Beberapa waktu menjelang pernikahannya dicatat bahwa kekasihnya jatuh sakit. Dan tadi saya baca yaitu radang paru-paru. Dan ketika waktu sudah dekat untuk menikah, ternyata gadis ini meninggal. Saudara-saudara, kalau kita membayangkan bagaimana pengalaman dari Joseph Scriven,
2 kali mengalami kehilangan orang yang sangat dicintainya. Ia sudah merencanakan dan berangan-angan akan memasuki rumah tangga dengan kekasihnya hari depan yang sangat bahagia. Tahu-tahu 2 kali begitu hebat, tragis mengalami bagaimana kekasihnya meninggal. Tetapi puji syukur kepada Tuhan, Joseph Scriven yang sudah mengenal Yesus, dikatakan bahwa dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia mencari Yesus, dia mencari Allah, dia mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Di dalam kisahnya dikatakan bahwa dia sampai khusus tinggal di suatu rumah yang terpisah untuk mencari penghiburan dan kekuatan daripada Tuhan. Orang lain mungkin sudah gila, tetapi Joseph Scriven mencari Tuhan dan mencari kekuatan dan penghiburan daripada Allah. Dan itulah kemudian dia menuliskan pengalamannya di dalam lagu yang berjudul What a Friend We Have in Jesus. Yesus sahabat yang sejati. Di dalam segala suka dan duka kita mempunyai sahabat yang sejati, yaitu Yesus. Yang di dalam doa kita kepada Allah dapat memberikan penghiburan dan kekuatan yang sejati kepada kita. Saudara-saudara, kiranya Roh Kudus Sang Penghibur itu senantiasa memberikan penghiburan dan kekuatan. Bahkan Roh Allah, saya yakin dan percaya, mampu untuk membalut, menyembuhkan dan memulihkan luka-luka batin daripada setiap orang percaya. Amin. Yang keempat, yang terakhir, yaitu bahwa Roh Kudus memberikan karunia dan kuasa kepada orang percaya untuk bersaksi dan melayani pekerjaan Tuhan. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 mengatakan, Yesus katakan, pergilah dan beritakanlah Injil sampai ke ujung bumi. Tetapi jangan pergi dulu, tunggu Allah memberikan Roh-Nya yang kudus. Maka engkau akan menerima kuasa untuk memberitakan Injil, untuk melayani Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 4-11, minggu depan kita akan merenungkan bagaimana Allah memberikan karunia-karunia kepada anak-anaknya di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Ada orang yang diberikan karunia mungkin bermain musik. Ada orang yang diberikan karunia untuk berkhotbah. Ada orang yang diberikan karunia untuk memimpin di dalam pekerjaan Tuhan. Ada orang yang diberikan karunia untuk menginjili. Ada orang yang diberikan karunia untuk berbagi-bagi, menolong orang dan sebagainya. Roh Kudus akan memberikan kuasa dan karunia kepada setiap orang percaya untuk mengambil bagian di dalam pelayanan kepada Tuhan. Saudara dan saya harus menggali dan menemukan karunia kita. Dan karunia yang sudah kita peroleh daripada Tuhan jangan dipendam, jangan didiamkan, jangan disembunyikan. Tetapi gunakanlah itu untuk melayani Tuhan. Pada masa COVID-19 gereja harus live streaming. Kita bersyukur ada anak-anak kita, saudara kita, jemaat kita bisa melayani melalui IT. Jikalau tanpa mereka, hari ini saya tidak bisa berkhotbah untuk Bapak Ibu Saudara di rumah. Jikalau tanpa mereka, saya tidak bisa melayani ibadah ini untuk disampaikan ke rumah-rumah. Tuhan memberikan karunia yang berbeda-beda kepada setiap orang. Dan setiap orang yang menerima karunia daripada Tuhan itu harus menggunakannya untuk pekerjaan Tuhan dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saudara-saudara, saya tutup renungan ini dengan satu kesaksian. Dalam satu pertemuan kami pendeta-pendeta metodis di Indonesia dengan beberapa orang misionaris dari Korea. Maka pada suatu kali ada seorang pendeta Korea bersaksi di dalam pertemuan kami itu.
Dia mengatakan bahwa saya adalah seorang pendeta di sebuah katakanlah kota kecil desa di Korea. Saya melayani sebuah gereja di pedalaman Korea, di sebuah kota kecil. Lalu dia mengatakan pada suatu hari seorang jemaat saya telepon, "Pendeta, tolonglah datang ke rumah saya. Tolonglah datang berdoa di rumah saya." Lalu pendeta ini mengatakan bahwa baik saya akan berangkat. Lalu dia katakan walaupun hujan, dia keluarkan mobilnya dan dia mulai berangkat dengan istrinya menuju kepada rumah daripada jemaatnya. Saudara-saudara, setelah sampai di rumah jemaatnya, lalu dia mengatakan apa yang perlu saya bantu, apa yang perlu saya doakan. Lalu dia mengatakan bahwa tuan rumah ini menuntun mereka untuk pergi ke belakang lagi. Rupanya di belakang itu ada kandang babi, ya. Mereka memelihara babi, ya. Lalu tuan rumah mengatakan, "Pendeta, tolonglah doakan, babi saya mau melahirkan." Pendetanya terkejut juga ya. Saya dipanggil untuk mendoakan babi yang mau lahir. Tetapi seketika itu juga pendeta ini sadar, sebenarnya itu betul. Seluruh hidup kita harus digantungkan kepada Tuhan, meminta penyertaan dan campur tangan Tuhan. Amin. Maka kemudian pendeta ini mulai mengangkat tangan ke atas babi-babi di kandang itu. Ada babi yang mau melahirkan. Dia berdoa, "Tuhan, aku berdoa, berkatilah babi-babi ini supaya melahirkan dengan baik, supaya sehat. Amin." Lalu dia pulang. Lalu kemudian beberapa waktu, jam kemudian tuan rumah ini telepon, "Pendeta, terima kasih, babi saya sudah melahirkan. Lahir 1, 2, 3, 4, banyak, bagus, sehat." Puji Tuhan. Saudara-saudara, ceritanya 3-4 bulan kemudian terjadilah wabah penyakit. Lalu apa yang terjadi? Babi-babi di kampung itu, di desa itu satu-satu mati, satu-satu kena wabah, satu-satu mati, semua mati. Lalu kemudian pendeta ini coba bertanya kepada babi-babi yang pernah didoakan itu bagaimana ya. Lalu kemudian dia telepon dan tuan rumah ini bilang, "Puji Tuhan pendeta, sekeliling saya, sekampung ini babi-babi kena wabah penyakit. Satu-satu mati dan harus dimusnahkan. Tetapi babi-babi saya yang didoakan oleh pendeta semuanya sehat." Amin. Saudara, kalau punya babi mau melahirkan, panggil pendeta ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa Allah dengan Roh Kudus-Nya memberikan kuasa kepada setiap anak-anak Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah Engkau beritakan kepada kami. Ketika kami merenungkan masa-masa pencurahan Roh Kudus ini, hari ini kami boleh mendengar betapa mulianya, betapa berartinya Tuhan mengutus Roh-Mu yang kudus ke dalam hidup kami, mendampingi kami di setiap langkah kami. Roh Kudus menyadarkan manusia akan dosa, supaya mereka boleh mengerti akan penghukuman Allah, supaya mereka boleh terbuka hatinya kepada Kristus, supaya hidupnya boleh berbalik kepada jalan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus menolong kami di dalam penderitaan dan kesulitan kami. Roh Kudus memberikan penghiburan dan kekuatan kepada setiap kami. Bahkan Roh Kudus memberikan karunia dan kuasa supaya kami dapat melayani pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa kiranya Roh Allah menyertai setiap kami. Hamba-Mu yang berbicara
Setiap saudara yang mendengar, setiap saudara yang beribadah pada saat ini, mereka boleh dipimpin dan dikuasai dan dituntun dan diberkati oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan menyanyikan lagu NKI nomor 156 bait 1 dan 3. Jemaat dipersilakan berdiri. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, acungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semangat jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Bait ketiga. Hai bangkit bagi Yesus, pohonkan kuatnya, tenagamu sendiri tentu tak cukuplah. Kenakan perlengkapan senjata Roh Kudus, berjaga dan berdoa supaya siap terus. Amin. Doksologi dilanjutkan dengan pengutusan dan berkat oleh Bapak Pendeta Ade Gunawan. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Mari kita tunduk kepala dan mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa kita, pertolongan Tuhan Yesus Kristus, kekuatan dan penghiburan Roh Kudus menyertai saudara yang ada di dalam gereja, saudara yang ada di rumah, dimanapun saudara berada. Tuhan memberkati saudara. Amin. 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 Silakan duduk, doa teduh kebaktian selesai.